Oke, sebelum kita mulai acaranya kita mau nama Karapata dulu yang akan dipimpin oleh Ko Franky. Mari bersikap anjali. Ikuti setelah saya. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanghang namami. Sabi sata bontu sukitata. Itu persiapan bahan ajar yang akan dipimpin oleh Ko Franky. Kepada Ko Franky, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, ini hari kedua ya, Bapak Ibu, kita sudah masuk hari kedua, jadwal kita sekarang di 7:30, persiapan bahan ajar sampai di 10:30, nanti sampai 12:30 ya, oke. Nah, kemarin kita sudah belajar dari 3 narasumber ya, pertama belajar tentang apa ya? Public speaking, yang kedua? Ya? Modul ya, modul sudah jelas ya? Belum? Ada pertanyaan? Baru kulitnya, tapi kulitnya sudah jelas. Kulitnya udah oke, karena bikin modul memang nggak bisa sebentar. Ya. Tapi saya cuma minta yang praktis saja ke beliau. Jadi yang praktis itu artinya kita di sini karena sekolah minggu itu kan masih informal education, bukan formal education. Jadi tuntutan administrasi nggak sejelimet kalau di sekolah pada umumnya. Maka yang penting Bapak Ibu tahu aja. Bapak Ibu yang guru sudah ini loh pastinya sudah install aplikasi PMM ya. Ya. Kan di situ banyak contoh modul. Ya. Yang paling penting kerangkanya. Kerangka modul itu apa aja. Nah hari ini, terus kemarin riwayat ya, setelah modul belajar riwayat kehidupan Buddha Gautama. Belajar tentang apa di sana? Ya riwayatnya tok. Enggak, maksudnya kan sila bawa ini apa nih gajah ini? Ya, hari ini kita akan gunakan semua ilmu itu untuk kita ramu menjadi Pertama kita buat dulu belajar buat rencana pembelajaran, lesson plan. Ya, ini saya kasih contoh singkat. Nanti kita akan kerja kelompok lebih banyak. Ini contohnya, ini kayaknya. Nah, kelihatan? Ada? Ini yang sederhana aja ya, sederhana artinya cukup 1 halaman tetapi kita bisa punya gambaran. Karena lesson plan atau rencana pembelajaran ya. Ini loh kosong, duduk sini kosong. Ngapain gini-gini? Sini 02 nih. Iya. Kemarin 3 orang di belakang hilang loh. 3 kan, 1, 2, 3. Hilang ke depan maksudnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini satu contoh kita belajar tentang membuat rencana pembelajaran untuk 1 pertemuan atau 2 pertemuan ini. 1 pertemuannya 45 menit, ya.
Nah, yang kita mau beri apa atau sharingkan itu adalah kerangkanya ya, jangan isinya. Isinya bisa Bapak Ibu sangat kreatif. Kerangkanya itu ada namanya judul, disusun oleh topik. Topik, tujuan, indikator ya. Pertama topik. Topik itu berarti tema ya. Tema apa yang mau diajar ya. Kemudian tujuannya apa? Ya. Nanti di-share ini, nanti di-share ke grup kita yang Sentosa Aman Sentosa itu. Oh iya, yang yang belum mengisi evaluasi baru 20 orang yang ngisi saya lihat. Nah, yang belum tolong diisi. Tujuan pembelajaran itu harus ada. Indikator itu alat ukur untuk mencapai tujuan, ya kan? Misal tujuannya anak-anak supaya tahu mengenai makna meta secara arti, mampu mempraktekkan meta. Gak butuh lagi kayaknya. Ya. Nah, maka indikatornya kita bisa minta anak menuliskan arti meta, ya kan? Indikatornya. Jadi nanti ada sumatifnya atau tes tertulis singkat lah. Apakah meta menurut kalian? Nah, gitu, ya. Lalu indikator kedua, murid dapat memahami meta dengan praktek. Prakteknya sederhana, salam, sapa, senyum. Kemudian murid mempraktekkan di rumah, menyapa, memberi salam, senyum kepada anggota keluarga. Nah, harapan dari rencana pembelajaran ini, murid itu pulang langsung praktek. Ya kalau ditanya mama dan papanya, tadi di sekolah minggu belajar apa? Ini loh mah. Halo mah, apa kabar? Oh apa itu? Itu bagian dari meta. Oh iya. Nah gitu ya, itu indikator. Alokasi waktu 2 kali pertemuan. Nah ini kemudian kerangka berikutnya itu ada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Selalu ada begitu, pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Kemudian penilaiannya juga harus ada ya. Penilaian di sini penilaian otentik lewat proses pembelajaran. Jadi anak-anak diamati. Maka guru harus punya daftar nama murid. A, B, C. Wah si A ini aktif sekali, aktif. Ya kita punya apa nanti skala penilaian 1 sampai 5, misalnya 5 aktif, 1 pasif. Kasih nilai. Itu namanya penilaian otentik. Otentik artinya anak dinilai pada saat proses pembelajaran. Ya. Kalau penilaian di akhir pembelajaran namanya sumatif. Ya, misalnya dikasih kuis, silakan dijawab. Nah, itu sumatif. Tapi kalau dalam proses pembelajaran namanya formatif. Ya, atau kita sebut otentik. Kemudian murid baru terbiasa, berkembang dan sudah terbiasa. Ini penilaian sikapnya, ya, sikapnya itu terbiasa, berkembang, sudah biasa. Sudah terbiasa. Jadi penilaiannya lebih ke deskripsi atau deskriptif. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan karakter, yaitu meta. Ya, bukan soal tentang teori. Ya. Kemudian penilaian langsung dengan tanya jawab arti meta. Penilaian langsung itu gimana maksudnya? Jadi anak-anak ya kumpul begini kita tanya, siapa yang tahu meta? Tadi dijelasin meta, angkat tangan, angkat jawab apa? Nah, itu penilaian langsung. Ya. Lalu terakhir mengetahui kepala SMB, kemudian pengajar siapa. Nah ini struktur dasar Bapak Ibu. Yang perlu ditambah lagi mungkin kalau kita menggunakan media. Ya. Kalau ada media kita masukkan di sini. Ya kalau ini kan ada sumber ajar, Tipitaka tematik. Ya sumber ajarnya. Nanti kalau ada media kita tulis media. Misalnya menggunakan proyektor atau ini apa nih gambar ya wayang atau apa gitu ya, itu masukkan di dalam mungkin setelah penilaian media. Paham ya? Jadi kerangka dasarnya topik jangan lupa ya, terus apa waktu tujuan indikator alokasi waktu, kemudian ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup,
Lalu proses penilaian seperti apa, sumber ajarnya, kalau ada media dituliskan media. Saya bagikan grup ya, biar bisa dibaca di grup. Oke. Ya. Masa kanak-kanak terlalu umum. Pangeran Siddhartha bermeditasi di pohon jambu ketika perayaan membajak misalnya. Seperti apa? Oke, siap guru sekolah minggu Buddhis? Ya. Oke. Waktunya kurang lebih 15 sampai 20 menit dari sekarang. Penjenengan tuh coba Pak. Gambar atau apa? Panitia kita punya kertas berwarna. Nah itu berikan ke mereka. Apa? Sumber bacaannya tolong dicari di internet. Ya, dia ke Google-nya. Ya. Nah itu kertas warna bisa dipakai untuk media ajar, silakan. Mau digunting, ada gunting nggak? Oke, teman-teman silakan fokus ke anak SD, mengajar ke anak SD kelas kecil. Ya. Bagus pertanyaannya, thank you. Fiona. Veanika. Nah. Irenia. Ada air gak mandi? Oke, diskusi silakan. Ada pertanyaan? Orang udah dapat 4 sih udah masuk 2 orang. Siap. Kelompok 2. Oke, kelompok 2, are you ready? Kelompok 2 temanya tentang pembabaran khotbah Dhamma pertama. Tujuannya mengetahui nama-nama murid pertama Guru Agung Buddha, menyebutkan nama khotbah pertama Guru Agung Buddha, menjelaskan isi khotbah pertama Guru Agung Buddha. 3 ya tujuannya. Indikatornya murid mampu menyebutkan nama murid mampu menyebutkan nama murid pertama Buddha, murid mampu menyebutkan nama khotbah pertama, murid mampu menjelaskan isi khotbah pertama, murid mampu menyanyikan lagu 5 pertama. 5 pertama apa? Ini pertama kok tulisnya. Oke, kelompok 2 silakan. Pagi, adik-adik. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, yes. Ulangi ya, kalau kakak bilang apa kabar hari ini, bilangnya luar biasa. Tambahin Bu, oke, yes. Ulangi ya, kalau kakak bilang apa kabar hari ini, jawabnya luar biasa.
Jadi Hari Raya Asada itu memperingati tentang yang pertama adalah pembakaran khotbah pertama Sang Buddha. Jadi Asada adalah memperingati tentang pembabaran yang pertama ya, memperingati pembabaran atau khotbah pertama Sang Buddha. Jadi Sang Buddha khotbah pertama kali setelah mencapai penerangan sempurna adalah pada saat Hari Raya Asada. Nama atau sebutan dari khotbah pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah Dhammacakkappawatthana Sutta. Apa? Ulangi lagi. Pawatana. Betul. Enggak apa-apa. Artinya ini isinya ini adalah isi dari Dhammacakkappawatthana Sutta, yaitu 4 kebenaran mulia atau bahasa Palinya kita sebut Catur Arya Sacani. Coba diulangi biar paham sedikit-sedikit, kita tahu bahasa Pali ya, jangan kita cuma bisanya baca parita. 4 kebenaran mulia atau Catur Arya. Ya, khotbah ini disampaikan kepada 5 pertapa. Ini ada 5 pertapa ya. Ini Sang Buddha, kemudian 5 pertapa. Yang pertama namanya Asaji. Asaji, yang kedua Mahanama, Kondanya, Badia, dan Wapa. Coba sebutkan bareng-bareng ya. Asaji, Mahanama, Kondanya, Badia, dan Wapa. Ada yang pernah dengar lagu 5 pertapa? Ya, kita nyanyi lagu 5 pertapa ya. Engkau yang mulia 5 pertapa. Coba. Engkau yang selalu setia pada Sang Buddha. Asaji Mahanama juga Kondanya. Badia dan Wapa semua baik hatinya. Sudah bisa ya? Kita tepuk tangan dulu. Kita ulang sekali lagi bareng-bareng dari awal ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang lebih keras lagi. Sudah hafal ya, jadi kita tambah 1 pengetahuan lagi yaitu tentang 5 orang pertapa. Selanjutnya ini kita akan membahas apa yang disampaikan Sang Buddha kepada 5 orang pertapa yang sudah kita pelajari judulnya tadi ya. Yaitu tentang Catur Arya Sacani. Yang pertama adalah kebenaran tentang duka. Jadi siapa yang pernah nangis? Angkat tangan. Kenapa nangisnya? Ditinggal pacar. Kelas 3 udah punya pacar. Oh, main game. Itu namanya, itu adalah salah satu contoh dari duka atau menderita. Bisa ditinggal pergi oleh orang tua atau orang-orang terdekat. Bisa tiba-tiba kesandung di jalan merasakan sakit. Jadi udah tahu ya contoh-contoh dari duka atau penderitaan. Ada yang pernah ditinggal pergi sama kakeknya yang udah nggak ada. Kakeknya udah meninggal. Ada yang pernah kehilangan barang, buku. Nah itu adalah salah satu contoh dari penderitaan atau duka. Karena kita menderita, kita bersedih.
Kemudian yang kedua adalah kebenaran tentang sebab duka. Sebabnya kenapa kita bisa bersedih, kita bisa menderita, menangis. Ya, karena sakit bisa, karena kehilangan sesuatu bisa. Kemudian kebenaran tentang lenyapnya duka. Kebenaran tentang lenyapnya duka. Jadi kalau kita menderita, kalau kita nangis, apakah kita akan nangis terus? Pasti akan senyum lagi. Kenapa kita bisa senyum lagi? Bahagia. Misalnya kita di jalan kesandung terus nangis. Ada teman yang membantu, jangan nangis, kenapa kok nangis? Yang salah itu batunya apa kita? Yang kaki yang mana punya mata? Jadi yang salah itu karena kita kurang konsentrasi, ya. Jadi kalau jalan itu harus lihat-lihat. Jangan yang dilihat, jangan yang di atas saja. Siapa tahu nanti kita jalan lihatnya ke atas ada burung kepijak nanti mati, gimana? Ya. Kemudian kebenaran tentang adanya duka. Jadi kita kan pasti merasakan sakit, pasti merasakan bahagia juga. Jadi kalau kita hidup dunia itu pasti di dalam keseharian kita bisa merasakan bahagia karena dapat baju baru atau dapat hadiah dari teman dan juga akan merasakan duka. Begitu ya? Sudah? Tadi yang pertama, tadi saya menyebutkan tentang Hari Raya Asada, memperingati apa? Khotbah pertama Sang Buddha yang disebut dengan Cakapa. Terus coba siapa yang bisa menyebutkan nama-nama siswa dari Sang Buddha 5 pertapa tadi? Angkat tangan. Apa? Tepuk tangan, pinter ya. Sekat. Terus siapa yang berani maju untuk nyanyi sendiri? Coba. Siapa yang mau? Atau mau semua bareng-bareng? 1, 2, 3. Jadi nanti kalau misal coba nanti kalau di rumah terus ibunya tanya, tahu nggak siswa pertama Sang Buddha itu ada berapa? Bisa jawab enggak? Ada berapa? Yang pertama, terus yang keempat, yang terakhir. Kita datang semua ya hari ini ya, nggak ada yang bolos ya. Minggu depan ada yang mau males ke wihara enggak? Tetap semangat datang ke wihara ya. Baik, cukup pertemuan pada minggu hari ini, pagi hari ini yang cerah. Kita akan akhiri. Ya, ada mau tanya apa? Buddha Gautama mengajarkan Dhamma pertama kali kepada 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana, yaitu ada di negara India. Ada yang pernah dengar negara India? Pernah dengar jauh sekali. Karena di situ banyak rusa. Dia kalau mau ke tempat-tempat suci, kita harus naik pesawat. Ada yang pernah naik pesawat? Belum? Besok kita nabung ya. Mau enggak? Banyak sekali.
Sampai lulus, kita nanti lulus sekolah baru kita bisa ke India. Pernah. Saya juga diajak. Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah bahagia hari ini? Sudah dapat ilmu hari ini? Minggu depan mau ke wihara lagi? Oh mau snack, nanti minta. Minta donatur nanti. Kan kalau hari minggu memang libur sekolah, namanya juga sekolah minggu. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan, tetap semangat belajar Dhamma ya. Baik, pertemuan hari ini kakak akhiri. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Materi ini cukup berbobot. Menjelaskan 4 kesunyatan mulia itu tidak mudah. Ya. Tapi selesai juga 14 menit gitu ya. Karena lebih fokus ke 5 pertapa. Ya. Nah kalau fokus 5 pertapa, selain anak-anak sekali lagi ya, sekolah minggu ini tidak hanya untuk membuat anak hafal. Ya, kalau cuman hafal tok, pendidikan hari ini itu tidak hanya hafal saja. Karena mereka bisa googling. Kalau ditanya orang tuanya, kamu belajar apa? 5 pertapa. Siapa? Di googling sama dia. Nima. Nah, kan gitu. Paham? Tetapi orang tua tuh lebih akan sangat senang kalau mereka pulang membawa karakter. Misal kalau kita fokus 5 pertapa, anak-anak tahu enggak? 5 pertapa itu dari lagu kan kita dengar tadi, mereka semua baik, betul? Baiknya seperti apa? Nah, kita mulai mereka ya, kalau duduk meditasi seperti ini. Tenang, rileks. Yuk kita latihan yuk menjadi baik dalam duduk bermeditasi. Nah, lalu baiknya apa lagi mereka? Mereka itu baiknya mendengarkan Dhamma itu dengan serius, dengan tekun. Contohnya gimana? Yuk sekarang Bu Guru menjelaskan Dhamma, anak-anak menjadi 5 pertapa ya. Oke, ini ada nama Asaji, nama segala macam. Siapa yang mau jadi Asaji? Saya. Yo, namanya Asaji ya. Kondanya siapa? Nah, tapi ada baiknya memang menggunakan yang mulia. Karena Asaji itu nama seseorang. Baiknya kita sebut Bante Asaji. Siapa yang mau jadi Bante Asaji ya? Nah, sekarang Bu Guru jadi Buddha ya ceritanya ya. Bu Guru akan ceramah. Nah, sikap yang baik dalam ceramah seperti apa, Nana? Tenang, memperhatikan, dan tekun. Nah, jadi nilai-nilai itu yang harus kita keluarkan. Ya, kalau cuma kognitif dan hafalan itu semua bisa kita googling, paham? Itu catatannya. Yang kedua, karena ini materinya ke Catari Arya Sacani, kan ada 4. Teman, Ibu Bapak Guru bisa jelasin 4 secara lengkap boleh di depan. Tetapi untuk pembahasan ke dalam, ambil salah satu aja. Hari ini, pertemuan hari ini, kita membahas tentang dukkha. Udah dukkha aja, karena waktu kita cuma 30 menit. Ya, ingat, jangan pakai cara dulu belajar. Cara dulu belajar itu kita belajar semua, tapi enggak dalam. Hari ini belajar sudah berubah. Belajar sedikit tapi masuk ke dalam. Jadi misal dukkha. Anak-anak dukkha apa bedanya dengan dukkha? Dukkha dengan dukkha. Beda ya anak-anak, tulisannya sudah beda. Ya, anak-anak tahu dukkha? Enggak tahu. Mulai kita bahas dukkha lebih dalam. Nah tadi sudah bagus, ada penjelasan ke sikap-sikap atau pengalaman anak-anak sendiri. Misal
Minta mainan nggak dikasih, sedih, ya kan? Itu duka. Minta mainan dikasih, gembira. Ini juga calon duka. Kenapa? Gembiranya akan habis anak-anak. Apakah anak-anak akan gembira panjang selama dari awal sampai hari ini? Enggak. Nah, kita mendalami makna duka lebih dalam, dekatkan dengan pengalaman mereka. Jangan yang sulit-sulit. Ditinggal orang yang dicintai, sulit bagi mereka, nggak ngerti. Mendingan mainannya dirusak sama teman, itu dekat dengan mereka. Mainan diserobot, antrian diserobot, makanan nggak dibagi, itu dekat dengan mereka. Jangan ambil dari suta misalnya, berpisah dengan yang dicintai, bertemu dengan yang dibenci, waduh sulit. Tidak tercapai cita-citanya, apa itu cita-cita? Itu sulit. Maka dekatkan dengan pengalaman siswa. Tadi ada lagu, itu bagus ya. Teman-teman harus ingat bahwa cara menghafal paling baik itu lewat lagu. Contoh, tahu balonku ada 5? Oke, tanpa menyanyi, balon ketiga warnanya apa? Tanpa menyanyi loh ya. Nah, salah kan? Salah, sekarang dengan nyanyi coba. Nah, kalau dengan lagu, hafalan itu lebih mudah. Tapi kalau ngapalin langsung, itu susah. Maka teman-teman, warna dan lagu, lagi asik bicara. Warna dan lagu itu penting untuk memudahkan memori mengingat. Oleh karena itu, kalau membuat catatan, jangan pakai warna satu warna tok, hitam atau biru saja, tapi tambahi merah, kuning, hijau. Maka kertas warna kita siapi, karena warna itu akan lebih mudah diingat. Oke. Nah tadi juga bagus, ada pertanyaan, tapi ternyata anaknya yang nanya kan. Guru harus beri kesempatan. Oke teman-teman, anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Kalau jelas, ibu guru yang akan tanya, coba ya tes. Misalnya gitu. Ingat feedback itu bukan hanya dengan satu jawaban jelas kita guru sudah selesai. Oh jelas, yaudah oke selesai, dadah. Enggak, ketika anak-anak bilang jelas, kita tanya balik. Kita tanya kembali, oke jelasnya seperti apa? Misal ibu guru tanya ya, tadi ibu guru jelasin tentang duka. Ya, bagaimana duka itu? Misalnya kalau contoh-contoh duka apa tadi yang anak-anak alami? Ya mereka sebutin lagi ya. Tadi sudah bagus ada konklusi, penutup ya. Nah cuman coba jangan jongkok ya untuk kelompok yang lain. Berdiri supaya kelihatan bahasa tubuhnya. Tadi jongkok batuk terus dia, karena apa? Pak kakinya pegel. Ya sebelum maju nggak batuk, karena pas maju tegang, batuk jadi. Minum air harus. Oke, nanti berdiri ya. Pengajar berdiri supaya kelihatan public speakingnya, ya, nggak kaku, ya, nggak hanya satu arah, itu ya. Syukur kelompok berikutnya banyak masukan. Nah, kelompok 1 sudah ada nilai tetap karena Anda nomor 1 kan gitu. Oke siap. Sekarang kita beralih ke undian berikutnya. Oke, wah segar sekali. Gimana tadi sudah mandi semuanya ya? Aduh, pantesan tadi bau. Kalau ke wihara harus mandi rapi dan pakai pakaian yang rapi ya. Oke. Di mana Dama? Ayo. Oh iya. Aduh, ini yang sering terlambat ini. Gak apa-apa ya. Tadi kenapa terlambat? Oh, pantesan. Ngantuk ya? Aduh. Oke, di mana Buddha? Apa? Permen. Nanti ya kalau sudah bisa jawab sama nanti saya kasih permen. Oke? Oh, adik yang manis. Mas kan pinter. Mas Adi pinter ya. Oke, tadi di mana Buddha? Ada yang tahu? Aduh, kemarin padahal baru diceritain. Di mana Buddha?
Waduh. Kemarin apa? Mas Joko. Mas Joko kemarin kan tahu di mana Buddha kemarin? Di apa, kesadaran atau kebenaran? Di kesadaran, pinter Mbak Ama. Cerdas sekali, berarti besok kemarin mendengarkan ya. Apa Mas? Pipis. Mas tolong anterin pipis ya. Oke, di mana Dhamma? Ayo kemarin kakak ngajarin di mana Dhamma. Kemarin di mana Buddha? Di kesadaran. Oh, berarti di samping rumah. Mas Didik kemarin berangkat sekolah minggu apa enggak ya? Oh, pantasan nggak tahu ya Mas. Kemarin nggak berangkat, kemarin berangkat tapi pulang duluan. Pantasan nggak tahu. Padahal, oh iya, padahal kakak kemarin ngajarin di mana Dhamma ya? Iya, di mana Dhamma, Mbak Siti? Di kebenaran. Oh iya, kebenaran, pinter-pinter. Wah, sekolah minggu Wihara Tanah Putih itu pinter-pinter ya. Oke, sekarang di mana Sangga? Ayo. Tadi di mana Buddha? Di kesadaran. Di mana Dhamma? Ingat-ingat, dicatat sambil dicatat dong. Kalau nggak ingat sambil dicatat. Besok kalau ditanya lagi, biar nggak lupa. Di mana Buddha? Di Mas Didik? Mas Joko? Di kesadaran. Di mana Dhamma Mbak Ama? Kebenaran. Di mana Sangga? Sekarang di Tanah Putih. Ya ada Bante ya, Sangga. Kemarin kakak bilang, menceritakan kalau di mana Sangga itu di kesucian. Oke, kita ulangi lagi. Pertama, di mana Buddha? Di kesadaran. Di mana Dhamma? Di kebenaran. Di mana Sangga? Kesucian. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini belum masuk materi kita. Sekarang ini baru masuk. Mas Didik baru berangkat. Ini teman-temannya udah dari tadi ya. Udah lama ya. Udah lama ya nungguin Mas Didik ya. Mas Didik kalau berangkat besok berangkat yang pagi ya. Jangan terlambat lagi ya. Oh, mandi dulu. Oh. Mandi di rumah Mas Joko ya. Kan dekat rumahnya ya. Oh, ini samperin ya Mas Joko ya. Mas Didiknya disamperin biar berangkatnya lebih awal. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Kemarin materi di mana Buddha, di mana Dhamma, di mana Sangga. Sekarang materi kita tentang simbol-simbol Buddhis. Wah, ada yang tahu simbol Buddhis? Belum. Pak Guru juga, kakak juga sudah tahu sih, tapi mau tahu apa enggak? Mau tahu enggak? Kakak mau kasih tahu biar semuanya, kalau siswa Buddha itu harus tahu tentang simbol-simbol Buddhis. Kira-kira apa saja? Ada yang tahu? Kasih hadiah nih, coklat. Siapa yang mau coklat? Simbol Buddhis, salah satu simbol Buddhis. Kakak kasih patung. Patung atau apa ya namanya ya? Buddha rupang. Mas Didi dapat coklat. Coklat Jok. Kamu mau enggak? Masih ada 2. Simpan dulu. Tadi Buddha rupang. Kedua, apa kira-kira? Apa? Bendera Buddhis kira-kira? Simbol Buddhis apa enggak? Ayo. Pernah lihat bendera Buddhis? Oh iya. Oh iya, kalau upacara siap gerak gini. Oh. Apa berkali-kali? Turunnya? Oh, setahun sekali. Waduh.
Males itu bu gurunya ya. Nggak mau naik. Tadi benar? Betul. Satu lagi. Hah? Apa? Sikil. Sikil. Gambar sikil. Sikile sapa? Sikile Sang Buddha. Pernah lihat di mana Mas Joko? Nah, warungnya Bu Tarti kaya. Warungnya Bu Tarti pinggir omah ya. Aduh. Pas beli permen karet. Ya, namanya nantilah biar pokoknya kaki Sang Buddha gitu ya. Namanya nanti ya. Dapat hadiah. Aduh, yang lainnya maaf ya. Habis besok harus dihafalkan. Kakak mau kasih pertanyaan lagi. Ada banyak sekali hadiah. Oke? Sekarang kita akan yang pertama tadi sudah jawabnya tentang ini dulu. Nah, ada yang pernah lihat? Apa? Setir kapal, benar. Ini buat setir kapal ya dulu ya. Tapi kalau kalau kapal yang ngendarainya siapa? Namanya? Masinis. Apa pilot? Oh, namanya nakoda. Kalau dalam Buddhis itu namanya roda dhamma. Oke, Mbak Eva, coba hitung ini. Jari-jarinya ada berapa? Wah, pinter kelas berapa, Mbak Eva? Kelas 1, oh udah pinter hitung ya. Wes, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, roda dhamma yang pertama. Sekarang diingat-ingat sambil ditulis ya. Oke. Roda dhamma itu dhamma yang diputar oleh Sang Buddha. Itu namanya Dhammacakkappawattanus Sutta. Simbolnya itu sebagai roda dhamma. Roda dhamma. Oh iya, besok kalau sudah kelas 5 itu sudah ada. Nah, berarti Mas Didik harus belajar pintar lagi. Oh, iya. Bukan. Ya memang buat, oh enggak apa-apa. Mas Joko itu udah pinter ya. Mas Joko pinter ya, ini Mas Didik ya. Oh, namanya apa Mas Didik? Roda dhamma. Tepuk tangan Mas Didik. Sekarang kita akan belajar tentang, nah ini apa nih? Godong. Godong waru. Apa lagi? Yang Bekasi nggak paham. Apa lagi? Godong kopi. Yes. Mas Adi mana ya? Ke toilet lama sekali ya? Ke kancing. Oh iya. Kasihan nanti biar di kakak yang satu pembina biar ini ya. Biar dijemput ya. Kasihan nanti nangis di toilet. Bikin namanya daun bodi. Daun bodi itu daun yang dari pohon bodi. Siapa yang pernah lihat pohon bodi? Belum lihat? Kalau belum lihat ke rumah kakak ya. Kakak punya pohon bodi tapi masih kecil. Tapi ini ngambilnya itu di depan rumah kakak. Kakak nanam pohon bodi. Pohon bodinya besok bisa besar. Pohon bodi ini tempat Pangeran Siddhartha Pertapa Gautama menjadi BUDDHA. Apa? Buddha. Itu mencapai kesucian, menjadi makhluk yang suci, makhluk yang tercerahkan sempurna. Akhirnya menjadi Buddha. Ini meditasi di bawah pohon Bodhi. Siapa yang pengen menjadi Buddha? Buddha. Siswa Buddha harus tujuannya menjadi Buddha. Pinter. Pak Guru aja nggak apa-apa. Pak Guru belajar sama Mas Didi. Ya, biar Mas Didi belajar menjadi Buddha yang bagus ya. Nanti Pak Guru baru belajar ke Mas Didi ya.
kita Mas Joko juga mau belajar ke Mas Didik. Nah, biar Mas Didiknya belajar rajin dulu. Biar kita bisa belajar bareng-bareng ya. Oke. Yang ketiga. Tadi apa yang pertama dulu? Giling-giling. Diingat-ingat. Yang pertama. Roda dama, betul. Yang kedua? Daun bodi menjadi pohon bodi. Yang ketiga sekarang kita akan, tadi yang bilang sikil siapa? Nah, sikil atau kaki. Ini kaki namanya siripada. Ayo ditulis, siripada. Siripada itu S-I-C-R-I-R-I-P-A-P-A-D-A-D-A. Siripada. Bisa nulis ya Mas Didik ya? Oke, namanya siripada. Siripada itu telapak kaki Buddha. Iya ya. Kok jempolnya, harusnya jarinya yang panjang mana? Oh, berarti Pak Guru salah yang gambarnya ya. Besok kita gambar bareng-bareng ya. Gambar kaki yang benar ya. Nah, maaf ya. Tapi ini bagus ini, udah bagus belum? Nah, kita besok gambar siripada ya. Gambar bareng-bareng. Besok kakak mau bawain kertas lipat, kita bikin gambar siripada. Oke, siripada itu telapak kaki Buddha. Ini ada roda damanya, tanda-tanda manusia-manusia agung yang akan menjadi Buddha. Oke, pinter-pinter ya. Siapa dulu dong kakaknya, belajarnya juga adik-adik juga rajin. Sekarang yang keberapa nih? 4, namanya apa nih? Candi Borobudur. Siapa yang pernah ke Candi Borobudur? Ya. Udah pernah ke Candi Borobudur? Kok enggak angkat tangan? Pernah? Oke, Mbak siapa ini ya? Mbak Maya. Mbak Maya malu-malu ya. Mas Joko, nanti dekat sama rumahnya Mbak Maya? Oh dekat. Ini ya, belajar bareng ya tentang Candi Borobudur ya. Ini namanya candi atau bisa dibilang stupa. Stupa itu tuh di luar itu ada tuh. Nah, yang kecil-kecil itu, stupa itu zaman dulu itu tempat untuk orang-orang menyimpan relik atau abu jenazah. Kalau di sini masih di rumah abu ya. Kalau dulu itu abu-abu orang-orang yang mencapai tingkat sucian itu simpannya di stupa. Stupa pada zaman Buddha Gautama itu nyimpannya reliknya itu disimpan di stupa. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir, susah ini ya. Siapa yang pernah lihat ini? Tadi pernah di mana? Ini. Yang lainnya belum pernah. Gorden? Gorden? Gordennya Mas Didik warnanya kayak gini ya? Pak Guru besok pinjam ya? Buat gorden di rumah. Ya enggak, buat di depan ruang tamu. Oke. Warna apa saja? Biru, kuning, merah, putih, jingga atau oren. Kunir bosok. Oh ya. Oh, kunir bosok ya. Oke ya, boleh kunir bosok atau oren atau jingga. Oke, ini namanya bendera Buddhis. Oke, iya, ini bendera Buddhis itu bendera untuk umat Buddha. Ini ada lambang-lambangnya. Besok minggu depan kalian harus berangkat ya. Kalian harus berangkat ya. Kakak mau jelaskan tentang
arti dari bendera Buddhis. Nah, salah satunya kalau biru itu namanya bakti, bakti kepada salah orang tua. Nah, kemudian yang lainnya PR buat besok, oke? Besok berangkat. Oh, ini kok Mas Revan kok nggak berangkat ya? Mas Revan kemana ya Mas Joko? Sakit? Oh besok, kalau minggu besok diajak ya? Mbak Susi, mana Mbak Susi kok berangkat Mbak Ama? Oh, besok diajak ya? Besok kakak Priyono mau ngajarin tentang bendera Buddhis gitu, berangkat. Besok kalian yang belum berangkat diajak semuanya ya. Oke, ini tentang bendera Buddhis. Kakak kan minggu kemarin sudah ngajarin tentang lagu-lagu bendera Buddhis. Oke, sekarang kita akan nyanyi lagu bendera Buddhis. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3, warna-warni bendera Buddhis kita, bagai pelangi hiasi angkasa. Coba kawan siapa bisa menerka, apa saja warna benderanya. Aku tahu warna benderanya, cobalah coba ku terka. Biru, kuning, merah, putih, jingga, pasti benar tak salah. Oke, tepuk tangan. Udah lapar? Apa? Pintar. Pak Guru, padahal kakak lupa ya. Ini keselip, Mas Didi. Gak apa-apa. Ini namanya swastika. Wah, kayak kalau dulu apa ya? Kayak Power Rangers itu ya. Baja hitam. Berubah. Jadi nah, ini namanya ini namanya simbol Buddhis, namanya swastika. Wah, kayak punya kekuatan ya. Kekuatan jadi superhero ya. Wah, ini namanya swastika. Lambangnya itu tentang kehidupan. Segala sesuatu itu timbul dan tenggelam. Nah, seperti kehidupan ya. Oke, sudah pada lapar? Oke, sekarang kakak mau ngulang dulu. Tadi kan ada yang sudah nyatat tentang hari ini, tentang belajar tentang apa? Simbol-simbol Buddhis. Yang pertama apa? Roda Dhamma, betul. Yang kedua? Rupang Buddha, tapi enggak. Rupang Buddha ada di altar langsung ya, enggak usah kakak gambar ya. Yang ketiga? Pohon Bodhi. Yang ketiga, 4? Kaki yang padha apa, Jok? Siri apa? Siri mau loh, Mas. Siri pada, tadi kok nyatet siri pada. Ketemu catatannya. Oh, catatannya Pak. Oh, catatannya. Oh, baru ketemu ya catatannya. Oh. Terus apa lagi kelima? Candi Borobudur atau stupa. Yang satu lagi apa? Bendera Buddhis. Ingat kakak janji ya besok kita akan menggambar bendera Buddhis dan minggu depan sama tentang arti-arti dari bendera Buddhis. Kalian harus berangkat ya. Teman-temannya yang belum berangkat harus diajak biar rame. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Saudiyatu Namo Buddhaya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kok. Ya, kelompok 1 boleh didengar masukannya. Pertama,
presensi itu di depan, jangan pas tengah-tengah baru nyari yang hilang. Ya, Susi kok nggak masuk gitu ya. Pak Ijo kemana lah ini? Ya presensi di depan. Lalu kalau bisa diingatkan lagi aturan main. Jadi teman-teman sekarang sudah tidak masalah aturan mainnya seperti apa, misalnya mendengarkan, kalau menjawab seperti apa ya. Jadi aturan main itu perlu ditegakkan di depan. Kemudian tadi belum ada ice breaking ya. Ingat anak-anak ini baru datang, baru bangun, disuruh mandi orang tuanya, terus langsung ke wihara ya. Ke wihara baca parita ya. Jadi ngejeglek. Jangan-jangan dia masih mimpi, kita belum tahu, maka buatlah ice breaking. Selalu buat ice breaking di awal ya. Ice breakingnya macam-macam, mau tepuk Buddha, tepuk apa silakan, supaya mereka here and now. Di sini dan apa ada di sini ya, supaya body and mind-nya di situ, ada di sekolah minggunya. Nah, tadi kita menjelaskan simbol-simbol Buddhis ya, ini lengkap sekali sesuai dengan apa yang dituliskan. Kalau anak kelas kecil kita harus jelaskan apa itu simbol. Tadi itu pura-pura kecil yang tadi kan. Jadi semua udah tahu simbol, iya kan? Harusnya kita jelasin what is symbol. Apa itu simbol? Simbol sama simbok sama enggak? Ya. Nah jadi penjelasan awal tuh simbol itu apa? Makna simbol. Ya, misalnya kita jelaskan anak-anak kalau dengar kata simbol, anak-anak pahamnya apa? Atau anak-anak mengerti tentang apa tentang simbol? Sudah paham belum? Kalau sudah paham coba satu dari antara kalian jelaskan apa itu simbol. Ya. Nah kalau kita jelaskan ke anak simbol itu gimana? Ya misalnya Indonesia simbolnya apa? Bendera merah putih. Ada apa lagi? Burung Garuda. Nah itu kita nggak bisa jelaskan secara definisi tidak apa-apa, tapi kasih contoh, analogi namanya. Ya itu. Kemudian tadi sudah ada media ya, tidak tahu kita nggak bagiin stick tapi dia dapat stick dari mana ya? Ya, oke bagus ya ada media digambar ya, jadi visualnya dapat anak-anak. Kemudian ada komunikasi dua arah, gurunya sangat baik ya, dijawab apa aja dibales gitu loh ya. Ya. Gurunya baik sekali. Ya, ada yang diusir juga ya. Tadi ada lagu, nah tetapi lagunya ingat seperti kelompok 1 bagus, per bait dinyanyikan, anak diulang ya. Per bait lagi anak mengulang, lalu semua bait anak mengulang. Jangan gurunya yang nyanyi, gurunya yang nyanyi anaknya bengong aja. Oke. Tadi juga bagus sudah ada kesimpulan ya, ada kesimpulan. Oke tadi simbolnya apa saja, 1, 2, 3 disebutkan lagi. Nah, yang kurang dari kelompok 1, 2 ini adalah muridnya nggak beraktivitas, muridnya hanya listen. Ingat kata Lao Tse ya, Lao Tse itu seorang filsuf China yang sangat tua, lebih tua dari Guru Agung Buddha. Beliau mengatakan begini, kalau murid banyak mendengar, dia akan lupa. Ya, kalau murid banyak mendengar, dia akan lupa. Artinya apa? Gurunya cerita terus muridnya dengar aja. Pulang besok minggu depan ketemu lupa. Yang kedua, kalau murid mendapat contoh atau guru memberi contoh, berarti murid mendapat contoh. Anak akan mulai ingat. Ya, kasih contoh tadi kan gambar, itu contoh namanya. Simbol. Nah berikutnya suruh anak mengulang. Nah ini yang ketiga beliau mengatakan, kalau murid melakukan maka dia akan paham. Maka cara mengajar itu ada 3 memang. 1 bercerita, tapi jangan banyak-banyak nanti dia lupa. Kedua memberi contoh supaya dia paham, dia ingat. Ketiga suruh melakukan. Nah misal tadi gambar stupa, ayo anak-anak ada kertas. Anak-anak belajar gambar stupa, ini contohnya. Ayo gambar stupa, ingat stupa mulai dari apa? Mulai buat huruf N. Gitu, cara gambar yang paling gampang, cara Pak Tino Sidin. Jangan mereka dibiarkan suruh menggambar, mencontoh, tapi kita nggak kasih contoh-contoh atau pendekatan.
Maka anak coba bikin huruf apa nih? Huruf O, tapi tidak selesai. Atau O-nya separuh. Lalu atasnya kasih huruf I, dua I, set, ditutup dengan garis cet. Nah, jadi stupa. Simpel aja. Ya, belum tentu, gak harus mirip stupanya, tapi ini adalah namanya scaffolding. Ya, istilahnya itu scaffolding itu pendekatan supaya anak itu punya pre-knowledge, pengetahuan sebelumnya dipakai untuk menjawab masalah hari ini. Pengetahuan sebelumnya dia taunya huruf, ya, dia taunya angka. Nah, gunakan huruf dan angka untuk menggambar sesuatu yang baru ini. Oke, nah tolong murid dibuat beraktivitas. Nah, catatan yang lainnya adalah ingat sekali lagi. Tolong bawa pulang karakter. Jangan cuma ingetan simbol tadi atau ingetan tentang apa tadi 5 nama pertapa. Bawa pulang karakter. Misal di antara simbol ini Bapak Ibu guru bisa ngambil satu misalnya pohon bodi. Kenapa pohon bodi dipakai dan kenapa pohon bodi ini cocok untuk Guru Agung Buddha bermeditasi? Karena pohon bodi itu melindungi. Anak-anak bisa melindungi mama papanya loh. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga nama baik. Seperti apa? Berbuatlah baik. Nah, bawa pulang karakter sekali lagi. Simbol dikaitkan semua dengan karakter. Apapun yang kita ajari anak, karakter bawa pulang pokoknya. Jangan cuma memori. Ingat itu zaman dulu belajar kita. Ya, ingat hari ini kognitif itu sudah pasti dikalahkan dengan namanya mesin pintar atau mesin belajar, learning machine, atau lagi AI, artificial intelligence, ya. Dan sekarang kalau anak-anak sudah pakai HP dia bisa search kognitifnya di sini. Tapi karakter nggak bisa di search menjadi anak yang baik. Teorinya tok. Nah, kita harus bawa pulang prakteknya. Anak-anak, karena kita sudah belajar simbol, Pak Guru cuma pesan satu simbol tadi melindungi. Nanti pas pulang ketemu mama, katakan kepada mama, "Mama, aku akan melindungi mama dengan cara menjaga nama baik mama." Seperti apa? Saya akan berbuat baik. Nah, itu aja. Mamanya pasti senang, wah sekolah nggak ngajarin gini loh, cuman sekolah Minggu Buddha yang ngajarin begini. Paham? Itu yang akan mengangkat nilai jualnya. Ya, jadi suatu ketika SMB perlu dana berapa, tinggal todong. Wah iya anakku berubah, nah kita kan enak toh. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Sekarang kita undi berikutnya, tinggal 3 ya. 1, 2, mulai. Oke. 4. Selamat pagi adik-adik. Soti waktu. Namo Buddhaya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik atau sangat baik? Sangat baik. Iya. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua. Masuk semua. Yakin? Dilihat dulu temennya. Temennya benar nggak? Dilihat dulu temennya benar nggak? Oh nggak ada. Sehat semua ya? Sehat.
Jadi setelah Pangeran Siddhartha dan istrinya pada usia 28 tahun, Pangeran Siddhartha memohon kepada raja, "Wahai raja, kehidupanku sudah berbahagia. Aku ingin melihat apakah penduduk ini bahagia, sejahtera. Aku ingin jalan-jalan raja, karena aku sudah bosan berada di istana." Akhirnya Raja Suddhodana menyiapkan semuanya dan menampilkan yang bagus-bagus semua untuk orang sakit, orang tua, orang yang sedang kesusahan. Itu semua disembunyikan, tetapi ternyata ada seorang yang sudah tua jalan dan bertanya, "Wahai Cana, apa itu orang?" "Itu adalah orang tua pangeran." "Kenapa? Orang itu kenapa? Kenapa dibungkuk? Kenapa rambutnya putih? Kenapa membawa tongkat?" "Pangeran, semua orang akan melalui penuaan dan akan merasakan rambut yang putih, mempunyai punggung yang bongkok, seperti itu." Berarti nanti ibu jadi tua ya? "Iya, saya juga nanti bakal tua." Terus adik-adik, tak mau nggak jadi tua? Nggak mau. Wah, Itu aja yang tua. Wah, terus gimana? Kita tetap muda. Pakai botox ya? Iya. Orang-orang atau balon. Terus berperawatan ya. Jadi, siklus kehidupan itu dimulai dari kelahiran, lalu menjadi remaja, dewasa, dan tua. Jadi semua itu tidak bisa kita
kita menyemayamkan jenazahnya. Ini juga termasuk. Tadi sudah ada 2 peristiwa. Peristiwa ketiga yaitu ketika Pangeran Siddhartha keluar istana lagi setelah 4 bulan merenung, Pangeran Siddhartha melihat ada orang membawa keranda. Jana, apa itu? Apa yang mereka bawa? Kenapa seperti itu? Jana menjawab, Pangeran Siddhartha, itu adalah orang meninggal. Kenapa mereka menangis terseduh-seduh? Karena mereka menderita, ditinggal oleh orang tercintanya yang mereka kasihi. Jadi mereka merasa sedih dan menderita. Begitu. Sedih nggak? Sedih. Jadi setelah melihat 3 itu, Pangeran Siddhartha pulang lagi ke istana, merenung lagi, kenapa seperti ini. Setelah itu Pangeran Siddhartha merenung dan mendapatkan kabar bahwa anaknya telah lahir. Kakak Nanda mau tanya, ada yang tahu nggak nama istrinya dari Pangeran Siddhartha siapa? Istrinya? Namanya siapa, Nanda? Ayo, teman-temannya ada yang bantu nggak? Ini anak-anak? Putri Yasodhara. Kalau anaknya namanya Rahula. Ada yang tahu nggak Rahula itu apa? Belum. Sudah tahu nama istrinya, nama anaknya, juga nama arti dari anaknya. Wah. Habis itu apa yang terjadi? Tadi kan 4 ya. Tadi kan sudah ada. Tadi Kakak Nana bilang ada 4 peristiwa penting yang menyebabkan Pangeran Siddhartha menjadi seorang petapa. Kurang berapa nih? Kurang 1. Ya, 1. Ya. Ayo, kanan tanya. Ini gambarnya apa? Gambarnya apa? Seorang petapa. Apa ini, Pak? Seorang petapa? Meditasi? Iya, juga. Petapa juga petapa, Kakak. Benar, gak ada yang salah. Galak banget kakak. Kenapa? Apa yang menyebabkan seorang Pangeran Siddhartha? Karena setelah Pangeran Siddhartha melihat 3 peristiwa, akhirnya Pangeran Siddhartha keluar istana dan melihat kenapa orang itu damai, tenang, tidak ada beban. Lalu bertanya, wahai Jana, aku bertanya, siapa orang itu? Kenapa wajahnya damai sekali? Dan dia pergi makan untuk mengemis. Kenapa? Kenapa dia hanya untuk makan saja dia mengemis kepada orang-orang dan membawa sebuah mangkok? Tahu nggak kenapa? Apa yang Jana jawab? Betul, seorang petapa itu tidak punya uang. Jadi seorang petapa itu makannya hasil dari dana. Dari apa? Dana. Begitu. Lalu Pangeran Siddhartha merasa, oh, apakah ini jalan yang harus aku tempuh? Apakah ini aku untuk membebaskan orang yang aku sayangi, yang aku cintai dari penderitaan ini? Tahu nggak apa yang dilakukan Pangeran Siddhartha? Pergi dari sana. Ya, lalu potong rambut. Lalu apa lagi? Meditasi pakai jubah. Wah. Itu modal meditasi. Ya, setelah itu Pangeran Siddhartha kembali ke istana. Setelah kembali ke istana, Raja Suddhodana memberikan sebuah hiburan untuk perayaan anaknya. Ya. Di perayaan anaknya itu ada yang menari, ada yang menyanyi,
Tidur? Nengok anaknya. Nengok anaknya. Pamitan nggak sama anaknya? Makan. Dalam hati. Dalam hati. Tahu? Pangeran Siddhartha mengatakan, wahai anakku, ketika aku sudah menemukan obatnya, aku akan kembali kepadamu dan kepada ibumu. Dan di gambar ini kan Pangeran Siddhartha nih, naik kudanya bersama Cana. Tahu nggak Cana itu siapa? Kusirnya. Dan di sebelah sini, di pojok, itu ada palanya. Iya. Tahu nggak? Yang di sini, ini namanya siapa? Ini ngapain nih? Kok ada orang? Jangan stop dulu. Ngapain nih? Kayak lagi mau nilang nih, yang mau nilang polisi. Tahu nggak? Pernah ketilang polisi kan orang tuanya? Enggak pernah. Besok coba. Jadi kenapa nih? Kok ada yang berhenti di atas awan? Tukang sihir, Bu. Tukang sihir? Ya. Bukan. Gak ada tukang sihir. Nggak sulap bukan sihir. Bukan sulap bukan sihir. Dewa. Ada dewa. Ada juga Mara. Ibu pernah nggak melihat dewa? Saya pernahnya melihat dewa yang sudah dipahat ya. Karena Anda udah pernah melihatnya yang udah dipahat gitu ya. Dewa. Jadi Pangeran Siddhartha untuk keluar dari istana itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena Raja Suddhodana memperketat semua penjagaannya. Kenapa? Karena takut akan Pangeran Siddhartha keluar dari istana dan menjadi seorang petapa. Tahu nggak kenapa Raja Suddhodana seperti itu? Minggu lalu kakak Nana sudah cerita tentang masalah. Pangeran Raja Suddhodana menginginkan bahwa Pangeran Siddhartha untuk menjadi seorang raja, menjadi seorang pewaris tahta. Masih ingat ya? Lalu tahu nggak yang diucapkan sama yang stop tadi dulu? Ya, tahu nggak? Kakak Nana kasih tahu. Ini setelah Pangeran Siddhartha keluar, ternyata masih ada satu penghalang. Siapakah itu? Kalau ada dewa berarti ada Mara. Tahu Mara? Tahu. Mara itu adalah seorang penggoda. Alam sana. Jangan tanya alamnya yang mana ya. Anda belum pernah ke sana soalnya. Ya. Mara ini bernama Mara Wasawati. Mara Wasawati ini mengatakan menghalau Pangeran Siddhartha untuk keluar dan berkata, wahai Pangeran, janganlah engkau keluar. Tunggu dulu 7 hari, engkau akan menjadi seorang raja dunia. Tetapi apa yang diucapkan Pangeran Siddhartha? Tahu nggak? Nggak mau. Kenapa Ratana? Pangeran Siddhartha nggak mau? Mau bertapa. Yakin mau bertapa Pangeran Siddhartha? Ya, nggak mau cari yang lain. Enggak mau. Ya. Pangeran Siddhartha dengan tegas. Siapakah engkau? Pergilah. Aku ingin menjadi seorang petapa. Aku akan mencari obat dan membebaskan segala penderitaan. Jadi Mara pergi dan menghilang. Tetapi Mara juga memberikan kewaspadaan. Wahai Pangeran, tunggulah. Aku akan mendekatimu selama 8 tahun. Ketika engkau memunculkan pikiran buruk saja, aku akan menghabisimu. Begitu. Jadi, apa
Siapa nama Mara yang menghalau Pangeran Siddhartha keluar dari istana? Angkat tangan, baru jawab. Ya, Erin. Mara Wasawati. Mara Wasawati, betul sekali. Sini Erin, maju. Ya, ini namanya ya. Nanti jangan dikurungin ya. Ya, siap. Ya, terima kasih. Oke, kakak Nanda tanya atau ada yang mau tanya? Kakak tanya deh. Kakak Nanda tanya. Siapa yang menemani Pangeran Siddhartha untuk jalan-jalan dan sampai melihat 4 peristiwa tersebut? Tatana, Jana, ayo maju. Ini ya. Iya, terima kasih. Ya? Enggak. Yakin? Jam berapa sih? Masih jam 10 kurang. Ayo, ada yang mau tanya? Ya. Naik. Wah, kalau mobil kayaknya belum ada deh ya. Kalau biasanya transportasi dulu tuh naiknya kuda. Dan Pangeran Siddhartha tadi ada Didi nggak lihat ya gambarnya ya? Tadi main aja ya. Iya. Jadi Pangeran Siddhartha keluar ke istana itu naik kuda. Ada yang tahu kudanya namanya siapa? Kantapa. Bener. Ya, ada Didi ya, diingat-ingat ya. Pangeran Siddhartha keluar ke istana naik kuda. Ya, benar sekali. Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Oke, jadi diingat-ingat ya. 4 peristiwa tersebut adalah melihat bahwa petaka. Jadi, masih adakah yang ingin menderita? Tidak. Masih adakah yang ingin sakit? Tidak. Apa yang akan kita lakukan? Bertekad untuk apa? Melatih diri. Ya, untuk minggu ini sebenarnya cukup kita belajar tentang 4 peristiwa dan yang menghalau Pangeran Siddhartha untuk keluar dari istana. Untuk minggu depan kita cuma sehat ya. Kita main bareng, kita games bareng. Disiapkan peralatannya. Semoga nanti pulang selamat dan tetap menjadi anak yang baik yang berbakti pada orang tua. Gak akan Anda akhiri. Sabe sata bagus kita tas. Semoga semua hidup berbaik. Itu kan buat kelompok 4 dari teman-teman. Nggak ada. Selalu nggak ada ya. Yang kasih masukan sebenarnya dapat poin ya, tapi saya baru kasih tahu belakangan. Ada akhirnya ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 sudah menyelesaikan dalam waktu 25 menit ya, 30 detik. Ya, cukup panjang. Nah, saya selalu ingatkan lagi bahwa subjek belajar kita adalah, ingat, subjek belajar, bukan objek belajar. Kalau objek itu kita ngomong 30 menit cuma dengerin, itu namanya objek. Siswa kita tuh jadi objek belajar. Tapi kalau kita melibatkan siswa, itu berarti kita membuat siswa kita sebagai subjek belajar, pelaku belajar. Nah, subjek belajar kita itu anak kelas 1 sampai 3. Rentan waktu untuk fokusnya pendek, ya. Yang ini kan pura-pura kecil tadi, sekali lagi ya, pura-pura anak-anak ya. Rentan waktu itu 5 sampai 10 menit. Maka Bapak Ibu tolong bijaksana, 5 menit 10 menit harus break buat aktivitas. 5 menit break kasih aktivitas. 5 menit lagi break kasih aktivitas. Ya, jangan sampai panjang kali lebar cerita tentang tadi, itu ceritanya dalam bagus ya. Cuman tadi kepanjangan untuk tidak ada breaknya.
Jadi overloadnya konsentrasi fokusnya anak itu kalau kita menghadapi anak yang nyata gitu ya, beneran anak itu sudah kemana-mana mesti. Percaya deh, terlalu lama untuk mendengarkan. Ya, itu masukan buat kelompok 4. Kemudian tadi sudah ada ice breaking ya, lumayan ya, ada ekspresi dari kakak pembina, kakak pengasuhnya, kemudian ada penyapaan juga. Nah, tadi sudah ada visual, ini kita akali, tadi ada visual, kita bisa buat anak beraktivitas dengan memperagakan, ayo anak-anak peragakan jadi orang tua gitu loh, itu aktivitas. Ya, ingat bukan hanya cuma mendengar, tapi melakukan. Jadi anak-anak coba jadi orang tua. Sekarang pura-pura sakit, sekarang pura-pura jadi pertapa, sekarang pura-pura jadi orang yang meninggal. Tapi itu aktivitas, ya, sehingga anak-anak ikut terlibat. Ya, itu perlu diperhatikan untuk kelompok berikutnya. Lalu sudah ada dialog ya, ada tanya jawab juga. Nah, cuman tidak ada lagi di sini. Nah, ini PR kita semua ini. Tidak ada karakter yang harus dibawa pulang. Ya. Misalkan 4 peristiwa ini kita ambil satu, misalnya apa? Buddha itu nggak pernah, Pangeran Siddhartha itu anak-anak nggak tahu loh orang meninggal, nggak tahu orang sakit, nggak tahu orang tua. Orang yang tua itu nggak tahu Buddha itu. Pangeran Siddhartha nggak tahu orang itu. Saking luar biasanya istana menutupi sejak beliau lahir. Karena ada ramalan sebelumnya. Nah, apa yang bisa kita ajarkan anak supaya bisa bawa pulang karakter ya? Salah satunya apa? Karakter ingin tahu. Nah, anak-anak seperti pangeran ya. Pangeran itu pengen tahu. Dan akhirnya apa? Dia keluar istana cari tahu. Nah, besok di rumah nanti pulang anak-anak cari tahu ya. Siapa orang tua yang ada di rumah kita. Siapa aja misalnya gitu. Ya. Dan anak-anak catat. Orang tua tuh benar enggak seperti yang kakak bilang tadi. Jalannya sudah mulai pelan. Catat ya semua karakteristik orang tua tuh seperti apa. Ciri-ciri orang tua sama orang muda seperti apa bedanya. Nah, anak-anak menjadi orang yang cari tahu. Persis seperti Pangeran Siddhartha. Nah, itu karakter yang dibawa pulang yaitu apa? Curiosity. Ingin belajar, ingin tahu. Paham ya? Jadi sekali lagi ajak anak-anak kita tuh bawa pulang sebuah karakter yang dia bisa praktekkan di rumah dan orang tua lihat menjadi bangga bahwa anaknya itu sekolah minggu dapat sesuatu yang tidak ada di sekolah umum. Oke. Nah, itu dari untuk kelompok 4 ya. Optimalisasi waktunya cukup panjang tetapi tidak melibatkan anak untuk terlibat. Itu enggak boleh. Ya, maka 30 menit itu please tidak hanya bicara. Make our student do something. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, di hari Minggu ini kita akan belajar bersama, tetapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, hari ini siapa yang mau mimpin doa dulu? Siapa? Siswa Sang Budaya itu harus berani. Ayo, siapa nggak usah tunjuk-menunjuk. Siapa? Bala? Ayo Mas Bala. Siswa Sang Budaya itu nggak boleh jadi pemalu, harus berani. Arahan sama Sang Buddha Bhagawa. Swakato Bhagavata
terima kasih Mas Bala, boleh kembali ke tempat semula. Oke teman-teman, setelah kita berdoa, kita akan menenangkan pikiran kita terlebih dahulu. Karena kakak tahu teman-teman selama 6 hari ini kan kita sudah bersekolah, kita sudah lelah, kita capek, makanya kita akan merefreshing otak kita terlebih dahulu. Kakak minta teman-teman duduk bersila, tangan boleh di pangkuan ataupun sila yang bagus gimana. Nah, kakinya yang rapi ya. Oke, terus tangan kita ditaruh di pangkuan. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Kita satukan kedua ini di atas pangkuan. Ya. Terus mata kita pejamkan. Dipejamkan yang benar ya, jangan main-main ya. Oke, nanti kakak akan hitung sampai 15. Di hitungan 15, teman-teman bisa membuka mata kembali. Tarik nafasnya yang panjang, keluarkan lewat mulut, jangan keluarkan lewat bawah ya. Oke, kakak akan mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, mata boleh terpejam kembali. Maaf, mata boleh dibuka kembali. Oke, bagaimana perasaan teman-teman setelah kita melakukan meditasi? Tenang. Tadi siapa ketika meditasi masih usil sendiri? Ayo siapa? Jujur, boleh saling tunjuk menunjuk. Ayo siapa? Jujur. Kira-kira kalau kayak gitu tuh termasuk perbuatan baik atau enggak? Enggak ya? Baik atau enggak? Buruk ya? Berarti besok jangan diulangi lagi. Ya. Sini sudah siap masuk materi belum? Siap. Didik biru mancing. Didik biru mancing apa? Emosi atau mancing ikan teman-teman? Mancing emosi. Ya. Oke, teman-teman sudah semangat belum? Belum. Nanti di sini kakak ada aturan bermain. Hari ini kita akan bermain peran. Jadi nanti teman-teman siap ya dengan peran yang telah kakak berikan. Nanti semisal Mas Bodi perannya jadi Buddha, berarti Mas Bodi nanti mempraktekkan nih jadi Buddha itu harus bagaimana. Seperti itu, paham enggak? Paham ya? Ketika kakak bilang sekolah minggu Buddha, teman-teman harus jawabnya yes, yes, yes. Seperti itu ya. Oke. Kita praktekkan ya, sekolah minggu Buddha. Kurang semangat. Tadi udah pada sarapan belum? Belum. Kenapa tidak sarapan? Oke, ulangi lagi ya. Sekolah minggu Buddha. Oke. Di pertemuan minggu kemarin, teman-teman masih ingat gak kita bermain apa? Atau kita belajar tentang apa? Siapa ayo yang ingat? Baru 1 minggu loh, belum 1 tahun. Apa Mas Bodi? Tahu Sumedang. Apakah benar teman-teman kita kemarin belajar tentang tahu Sumedang? Belajar tentang apa Mbak Kisya? Oh pastel. Ini teman-teman pikirannya kenapa sih kok berpikir sampai ke makanan? Oh belum sarapan, jadi pikirannya pastel sama tahu Sumedang ya. Ayo kira-kira, Sila tahu enggak kemarin kita belajar tentang apa? Oh iya, kita kemarin belajar tentang apa teman-teman? Sumeda, iya. Ada yang masih ingat Sumeda itu kisahnya seperti apa? Ayo siapa yang ingat? Apa ayo? Ada yang ingat? Lupa? Kenapa bisa lupa? Banyak PR. Siapa yang ngasih PR? Guru. Besok ngomong ya sama Bu Guru. Bu PR-nya jangan banyak. Oke. Mbak Tika ingat kemarin kita belajar tentang petapa Sumeda.
Aduh, di sini siapa yang ingat? Mas Bodi atau Mas Bala? Ayo. Ayo, apa yang diingat? Jembatan apa? Jembatan Suramadu? Jembatan tidur. Apakah benar ada jembatan tidur? Ada, Mbok. Di mana? Oh, di jembatan-jembatan. Iya, oke. Ingat enggak ya, kira-kira Petapa Sumeda itu ngapain ketika bertemu dengan Buddha di Pankara? Ada yang ingat enggak? Apa ya? Oh begini, itu namanya apa? Oh iya, beranjali, oke. Kakak ingatkan lagi ya, kemarin itu kisah Sumeda itu kita membahas tentang tekad seorang petapa yang bernama Sumeda. Dia bertekad di hadapan Buddha di Pankara, ketika di kelahiran yang akan datang dia akan menjadi seorang Buddha. Sudah ingat? Sudah. Oke, ingat ya? Oke. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kakak sudah berjanji dengan teman-teman semua. Hari ini kita akan melaksanakan sosiodrama atau bermain peran tentang kisah petapa Sumeda. Oke, teman-teman ingat enggak di situ siapa saja perannya? Ada siapa saja tokohnya? Oke, yang pertama ada Petapa Sumeda. Kakak terus nih ya. Petapa Sumeda. Yang kedua siapa? Siapa? Buddha siapa? Buddha siapa? Oh iya benar. Buddha di Pankara. Kemudian ada siapa lagi? Ayo yang cewek itu kemarin siapa ya? Ya saudara, bukan, belum sampai sana. Siapa ayo? Susu siapa? Susu sapi atau susu kambing? Sumita. Yang ketiga ada Sumita. Terus kira-kira masih ada lagi enggak ya? Ada enggak? Raja? Ada enggak Raja kemarin? Siapa Sila? Sila ingat enggak Sila? Ada Raja. Terus ada siapa lagi ya? Kira-kira masih ada enggak? Ada atau tidak? Yang ngintilin itu siapa? Siapa? Penduduk atau siapa? Siapa ayo? Diingat-ingat, baru seminggu loh, belum 1 tahun. Oh, pengikut Buddha. Pengikut Buddha. Nah, ini ada beberapa peran ya yang akan teman-teman praktekkan pada hari ini. Kira-kira yang mau jadi petapa Sumeda itu siapa? Ayo, siswa Sang Buddha itu tidak boleh malu-malu. Di sini siswa Sang Buddha harus pemberani, nggak boleh saling tunjuk menunjuk. Saya gitu loh. Ayo di sini ya. Oke, ayo. Di sini siapa yang akan jadi petapa Sumeda? Ya oke. Selanjutnya yang mau jadi Buddha di Pankara. Oke, siapa Mas Bodi ya yang akan jadi Buddha di Pankara. Terus yang jadi Sumita siapa? Jangan cowok ya. Sumita itu cewek. Enggak, Bala nanti yang lainnya ya. Oke. Keisha jadi Sumita ya. Yang mau jadi raja siapa? Oke. Berarti yang lainnya sebagai penduduk ya. Iya. Kemudian nanti yang mau menceritakan siapa? Oke, Sila. Sila yang akan menceritakan. Oke, sebelum kita masuk ke sosiodrama, kita akan belajar terlebih dahulu. Kita mulai dari petapa Sumeda. Ayo ya, jadi petapa Sumeda, sini maju. Jalannya harus anggun. Oh iya. Terus, nah, sudah.
Apakah kaki seperti itu tenang? Iya. Tangannya kalau Buddha apakah seperti itu? Oke. Kemudian kira-kira kalau cara berjalannya Buddha bagaimana ya? Teman-teman, apakah Buddha itu berjalan seperti itu? Tidak. Bagaimana? Ayo sini. Praktekin sini, maju sini. Ayo ajari dulu. Mas Bodi itu aduh. Ayo ajari yuk. Ayo Carlos ajari Mas Bodi. Laparnya nanti kita ada snack time ya. Oke. Pelan-pelan. Tangannya. Apakah Buddha seperti itu tangannya? Ayo, bagaimana? Oke. Ayo Mas Bodi yang serius loh. Tenang, tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Ayo, sudah paham seperti itu ya. Oke, nanti peran sebagai Buddha harus anggun, terlihat tenang, nggak boleh pecicilan, nggak boleh lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini. Kan menjadi Buddha bukan menjadi monyet. Oke, siapa monyetnya? Mas Bala monyetnya? Oh enggak, Mas Bala siapa? Siswa Sang Buddha bukan? Iya, kalau siswa Sang Buddha berarti harus apa? Terus kayak monyet. Harus kayak monyet. Harus tenang ya, kalau ada temannya di depan itu diperhatikan, bukan usil sendiri. Oke, ayo Mas Carlos boleh duduk kembali. Oke, nanti belum, kan dibagi dulu. Nanti sebagai Buddha, kita juga akan memberikan jubah. Enggak gimana kira-kira kalau Smita? Oh kalem. Kalau kalem gimana posisinya, gerakannya seperti apa? Oh, apakah itu kalem teman-teman? Oh itu slay bukan kalem ya. Kalau kalem bagaimana? Oh, apakah ini kalem? Kalau kayak gini nanti siap gerak. Oke, maju jalan. Itu bukan kalem tapi itu PBB. Tahu PBB? Sama. Nanti kita sama-sama tanya Google ya. Oke. Nanti kamu akan menjadi Sumita. Nah, nanti di sini Sumita itu akan memberikan bunga kepada Buddha Dipankara. Jadi nanti kamu pegang bunga dengan posisi yang baik, tenang, jangan pecicilan, jangan seperti orang lagi PBB. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oh, PBB itu apa teman-teman? Ada yang tahu enggak? Apa? Ayo apa? Enggak tahu, belum pernah. Kan kelas 1 udah ada pramuka. Oh belum, yang sudah ada kelas berapa? Kelas 5. Ada lagi yang sebelum kelas 5 udah ada pramuka? Kelas 3 udah ada loh. Siapa di sini yang kelas 3? Siapa? Carlos. Nah, apa itu PBB Carlos? Kasih tahu Kasia. Lupa. Apa ya? Sila tahu. Oke, boleh. Kita menghemat waktu saja ya. Oke, ini bawa ya, nanti dikasihkan kepada Buddha Dipankara. Oke. Iya. Kemudian ya akan menjadi semua. Oh ya maaf. Emang tangannya cukup? Yakin? Bener. Kalau nggak cukup? Iya. Hati-hati ya. Udah dibilangin oke. Kemudian yang akan menjadi raja siapa? Oke sini. Sini. Kira-kira kalau raja itu harus bagaimana? Raja itu apa? Raja itu apa? Apa? Oh, pemimpin PBB. PBB itu apa? Enggak tahu lagi. Yang bagaimana coba praktekkan teman-teman biar tahu. Ayo jalan kayak gitu. Apakah jalannya seperti itu teman-teman? Salah. Kalau jalan PBB yang benar itu, kaki kanan berarti yang maju tangan kiri. Iya, ayo coba. Iya.
Iya, benar ya teman-teman? Iya. Tapi di sini raja itu bukan pemimpin PBB. Di sini raja itu memimpin apa kira-kira? Barisan. Ada yang lagi mimpin apa? Iya, mimpin negara. Iya, mimpin anggota. Kira-kira kalau jadi seorang pemimpin itu harus bagaimana? Ya, tegas. Tegas, siap. Ekspresinya kalau pemimpin itu bagaimana? Waduh, sudah cocok belum teman-teman? Cocok deh ekspresinya kayak gitu? Enggak, kira-kira bagaimana seorang raja? Cocok deh? Cocok, rajanya bagaimana? Oke, kayak gitu nanti sebagai seorang raja harus berwibawa, harus tegas. Siap? Siap, paham enggak? Oke, boleh kembali ke tempat duduk lagi. Oke, nanti, hadiahnya nanti. Oh iya ini kelupaan, nanti dipakai di mana? Enggak, itu nanti jadi tas ya, taruh di sini. Oh iya, oke. Selanjutnya yang akan jadi pengikut Buddha atau penduduk. Nanti tugas kalian itu ketika Buddha di Pankara lewat, teman-teman akan, ceritanya teman-teman sedang menyapu. Oke. Ini sapu ya. Sapunya mirip dengan apa? Oh, ini sapu. Apa? Oh, SpongeBob. Apakah iya? SpongeBob seperti ini? Tidak. Oke. Tadi siapa yang jadi penduduk? Silahkan maju. Oke, sini. Ayo. Mau pilih yang mana? Saya mau yang hijau. Oke. Masih satu? Kakak saja, nanti kakak mau jadi penduduk. Iya, boleh kembali ke tempat. Nah, di sini tinggal Sila yang belum dapat peran. Nanti di sini Sila akan membacakan ceritanya. Sila sudah bisa membaca? Belum, tapi Sila tahu enggak ceritanya kemarin? Tahu. Sila siap? Siap. Nah, nanti di sini Sila yang akan menceritakan.